bagi yang nilai yang terbaik itu bisa melanjutkan mendapat beasiswa ke S2. Jadi akan mendapatkan reward gitu ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah. Dan kali ini ada segmen yang terbaru dari MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah, yakni segmen pantai atau pandir santai. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Madrasah, yakni Bapak Ahmad Fauzi. Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Ini merupakan hari terakhir ya Pak di MTS Negeri 7. Iya. Ya. Hari terakhir sekaligus tugas baru. Senang sekaligus juga agak sedih. Ya. Oke teman-teman semuanya, bersama dengan Bapak Ahmad Fauzi ini kita nanti akan ngobrol santai, pandir santai ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu tentang biodata beliau. Bapak Ahmad Fauzi, nama lengkap Ahmad Fauzi MPD Pak? Ya. Ya. Dulu kalau nggak salah Bapak pernah dapat beasiswa? Ya. Bagaimana Pak ceritanya bisa dapat beasiswa itu Pak? Oh ya begini ya. Langsung yang beasiswanya aja. Mulai dari perkenalan dari awal juga bisa Pak. Biar nanti pemirsa yang ada di rumah kan bisa kaitannya tahu. Dengan pendidikan kan. Yeah. Kemarin dulu lahir di desa kecil di Halong. Sekarang kabupatennya Balangan. Kalau dulu kan itu bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oh, ya jadi pecahan nih Pak ya. Iya, sekarang jadi kabupaten baru. Lahir di Halong, masuk sekolah dasar SDN 1 Halong namanya. Kemudian melanjutkan ke SMP masih di Halong, SMPN 1 Halong. Kemudian melanjutkan ke lanjutan tingkat atas ke SMA ya, di SMA Negeri Paringin di Balangan sekarang. Kotanya sekarang kota, ya. Kotanya Paringin. Jadi di kota di Paringin itu jauh dari orang tua waktu itu kan. Kos, jadi anak kos ya. Wah, mulai dari awal berarti sudah belajar mandiri Pak. Mandiri, jadi anak kos kan 3 tahun di Paringin. Itu lulus tahun 92 ya. Saya belum lahir itu Pak. Iya. Selanjutnya melanjutkan kuliah ke Universitas Lambung Mangkurat. Ambil jurusan apa dulu Pak? Ambil jurusan bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi di zaman itu kan masih jarang ada anak yang mau kuliah di perkampungan itu kan. Tapi kami punya tekad ya karena cita-cita kan. Jadi kami lanjutkan ke Universitas Lambung Mangkurat. Di sana juga dulu dapat beasiswa ya waktu di Unlam itu. Ya, jadi dapat beasiswa. Alhamdulillah dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu karena kita sebagai anak yang orang tua yang di kampung itu biasanya pengen cepat-cepat lulus, cepat-cepat bekerja kan. Alhamdulillah sesuai target kita bisa lulus di Unlam, Universitas Lambung Mangkurat itu sekarang namanya bukan Unlam lagi, sebutannya itu apa namanya sekarang? ULM. Nah kan ULM, Banjarmasin. Nah lulus, kemudian bekerja, mendaftar di Kementerian Agama. Alhamdulillah langsung dapat lulus diterima. Nah, selanjutnya setahun bekerja ada program dari pemerintah yaitu asesmen guru. Nah waktu itu asesmen sudah ada ya, asesmen guru se-Indonesia. Nah itu untuk apa Pak asesmennya itu Pak? Itu pemetaan. Itu pemetaan guru yang melihat kualitas guru yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu ada program bagi yang nilai yang terbaik itu bisa melanjutkan mendapat beasiswa ke S2. Jadi akan mendapatkan reward gitu ya Pak. S2. Nah bagi yang mungkin agak di bawahnya ada semacam mendapat pelatihan 6 bulan. Ada juga yang ya itu
yang paling dianggap perlu peningkatan itu dilakukan pelatihan bagi guru. Alhamdulillah kemarin nilainya tertinggi. Jadi ya rewardnya beasiswa S2 dan ke Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Sebentar Pak, saya potong. Menarik nih perjalanan Bapak mulai dari ketika sekolah sudah mulai ngekos gitu ya Pak ya. Kemudian sekolah yang jauh, Universitas Lambung Mangkurat itu kan berada di Banjar ya teman-teman ya. Dan kalau dari sini mungkin sekarang saja sekitar 5 jam perjalanan. Bagaimana zaman dahulu itu Pak? Nah, yang menarik itu sebenarnya motivasi Bapak sehingga mulai dari sekolah sampai dengan bekerja pun mendapatkan beasiswa itu motivasi dasarnya itu apa sih Pak? Bisa mendapatkan spirit semacam itu Pak? Ya, jadi motivasi kita itu tidak lepas dari motivasi para guru di sekolah kita kan. Jadi guru-guru kita waktu itu giat memotivasi siswanya untuk selalu menjadi orang yang tidak hanya sekedar apa yang selama di kampung kan mungkin hanya jadi petani kan. Nah, boleh jadi petani tapi petani yang berhasil, petani yang berpendidikan kan. Nah, iya yang modern. Nah, jadi itulah yang menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang yang tinggi. Jadi keluar dari zona nyaman ya teman-teman ya. Kalau yang biasanya itu berada di kampung saja, nanti udah saya udah nyaman di kampung, udah di sini aja. Nah, beliau ini berada di keluar dari zona nyaman, kemudian merantau, hidup sendirian, kemudian di tempat rantau, kemudian jadilah seperti sekarang ini Bapak Ahmad Fauzi yang sudah beberapa kali memimpin madrasah dari mulai yang pertama dulu di MTS 3 ya Pak ya? MTS 3, dulu kan MTS Walangko namanya. Ini MTS Walangko, kemudian yang kedua di MTS 8 kah? 8, MTS 8, baru kemudian di MTS 7 ini. Nah, qadarullah ya teman-teman ya, mulai tanggal 31 Desember kemarin itu Bapak Ahmad Fauzi dipercaya untuk memimpin MAN 5 Hulu Sungai Tengah. Bagaimana Bapak kesannya selama di MTSN 7 ini Pak? Selama mungkin kurang lebih 2 tahun ya Pak ya? Nah, jadi dimanapun kami berada itu kami selalu menanamkan kepada lingkungan madrasah itu pertama tuh selalu membenahi lingkungan ya. Karena kami berprinsip sekolah atau madrasah itu rumah kedua bagi kita. Nah, jadi harus senyaman mungkin. Nah, jadi dimanapun kami berada itu biasanya kami programkan itu untuk sekolah nyaman dan sekolah sehat. Nah, alhamdulillah dari program itu kemarin waktu di Walangko itu berhasil juara nasional Adiwiyata ya, sampai ke tingkat nasional lah, bukan juara nasional, sampai ke tingkat nasional Adiwiyata. Itu bertolak dari prinsip kami bahwa pendidikan itu harus menyenangkan dan nyaman. Jadi kalau lingkungan itu gersang, lingkungan itu misalnya secara sekilas saja sudah dipandang tidak enak, ya bagaimana kualitas pembelajarannya? Betul sekali. Nah, itu. Jadi Pak Ahmad Fauzi ini memang spesialis ya untuk Adiwiyata. Karena kebetulan kemarin ketika beliau sampai di sini pun yang digarap kemudian tentang Adiwiyata ini dan memperoleh peringkat. Alhamdulillah kita kemarin sampai kabupaten ya. Kabupaten ya. Nah, kita lanjutkan mudahan ke depan ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik Bapak, selama di MTS 7 ini mungkin masih ada beberapa yang belum terlaksana atau mungkin dari kami sebagai tenaga pendidik atau siswanya itu masih ada perbaikan. Bagaimana pesan-pesan Bapak untuk kami yang masih berjuang supaya bisa melanjutkan, kemudian bisa mencerahkan terhadap siswa, umat, masyarakat? Nah, jadi pesan kami mungkin visi misi kita mungkin sama ya, untuk meningkatkan ke kualitas MTSN 7 ini sebagaimana yang telah kita laksanakan dan belum selesai. Seperti program Adiwiyata kan, kita harapkan itu bisa lanjut ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi, nasional minimal.
kemudian kayak semacam perpustakaan juga harus kita tingkatkan. Kemarin kita alhamdulillah sudah juara kabupaten dan kita harapkan juga itu terus berlanjut. Dan juga prestasi-prestasi siswa kami harapkan juga terus ditingkatkan, baik olahraga, seni maupun keagamaan. Dan bagi guru-guru, saya yakin 7 ini mempunyai guru-guru yang berkualitas. Insya Allah ke depan MSN 7 ini akan semakin jaya, semakin maju. Itulah harapan kami. Terima kasih Bapak Ahmad Fauzi telah hadir di program kami, yakni di program Pantai atau Berpandir Santai. Nah teman-teman semuanya, dari rentan waktu 2 tahun ini beliau Bapak Ahmad Fauzi ini sudah mengumpulkan segudang prestasi, mulai dari siswa maupun dari madrasah sendiri. Mudah-mudahan nanti di tempat baru memiliki prestasi yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Begitu teman-teman, dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Stay tune di channel MTS Negeri 7 Hulu Sungai Tengah. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.